Hai guys, selamat siang dari Tokyo, tepatnya Marunouchi. Hari ini tuh kita mau makan siang keluarga. Oh ya, hari ini adalah national holiday. Jadi itu hari libur, liatin tuh banyak banget orang makan di luar. Dan cuacanya benar-benar bagus hari ini. Marunouchi ini adalah daerah favoritku. Seneng banget kesini. Kenapa? Karena suasananya itu beda banget dengan tempat-tempat lain yang ada di Tokyo. Dan zaman dulu sebelum pandemi pastinya daerah ini tuh jarang banget turis. Jadi nggak banyak turis yang datang ke daerah ini karena daerahnya itu memang perkantoran dan juga tempat makan dan toko-toko. Jadi itu kayak CBD gitu ya, Central Business District gitu. Dan biasanya ada juga kalaupun turis nyampe ke sini, biasanya mereka yang stay di hotel kayak di dekat sini tuh ada Peninsula, terus Aman Hotel dan juga Four Seasons Hotel, Four Seasons yang terbaru ya. Salah satu restoran Italia favoritku ada di sana tuh, namanya Trattoria. Aku tuh suka banget di sana. Jadi kita tuh udah ke sana sejak tahun 2014 ya. Karena satu, suasananya enak dan juga makanannya enak gitu loh. Cocok deh buat lidah kita. Tapi kayaknya kita nggak bisa dapet table deh. Banyak banget tuh orang yang ngantri kelihatannya. Nah guys, di daerah Marunouchi ini tuh kayak shopping arcade-nya yang ada di Europe dan juga yang ada di US. Memang mereka bangun desain tempat ini tuh mirip seperti di dua negara tersebut. Negara apa benua ya? Dua benua, sebut saja begitu. So, dan barang-barang yang dijual di sini tuh juga barang-barang yang misalnya satu t-shirtnya itu tuh bisa 5 jutaan yang kayak begitu. Bener-bener yang branded gitu, high street fashion. Nah, kita tuh mau ke sana. Aku tuh suka banget duduk di luar, duduk di teras gitu sambil people watching gitu. Tapi kelihatannya tuh nggak ada table ya, udah penuh. Lihatin suasananya guys, banyak banget orang yang duduk-duduk, sekedar duduk-duduk di pinggir jalan atau di meja dan kursi yang disediakan di situ. Dan bagian ini tuh car free day ya, jadi tuh nggak boleh ada mobil yang lewat sini. Sepeda sih masih boleh sepertinya. Tuh. Di sebelah sana juga ada restoran Italia sih, namanya Garp ya. Cuman nggak terlalu enak. Aku tuh baru cuman dua kali ke sana terus give up aja gitu, nggak pernah balik-balik lagi ke daerah itu. Nah, kalau yang di sebelah kanan yang kayak namanya itu Marunouchi Hub, cuman ini tuh baru ya. Jadi tuh ada sekitar buka tahun lalu apa 2 tahun sebelumnya gitu loh seingatku, tapi bukan yang sampai lebih dari 5 tahun gitu tokonya. Tuh, ada mereka tuh jual ya sandwich. So guys, kita tuh masih nunggu giliran ya, antrian. Jadi tadi kita tuh ngantri, kita tuh nomor 6 di antriannya. Sekarang udah tinggal 3 lagi di depan kita. Mudah-mudahan sih dapat table di depan sini ya. Inilah dia pemandangan kita guys. Nih, lihat-lihat orang, lihat-lihat toko. Aku tuh suka yang kayak begini tuh. Kayaknya tuh bener-bener apa ya, yang menyenangkan banget gitu loh. Guys ya? Ya. Guys, kena tegur dong sama waitressnya tadi. Katanya tuh jangan ngesut di dalam ya, karena banyak orang. Jadi dia tuh nggak mau aku ngesut muka-muka orang gitu loh.
nggak tahu gitu. Tapi ya jadi aku bakalan nge-shoot tanpa pakai selfie stick kecuali untuk makanan. Kenapa nggak boleh nge-shoot kafenya? Sebenarnya dalam kafenya boleh di-shoot sih, cuman tadi waitressnya itu bilang jangan nge-shoot muka orang gitu. Mereka nggak mau bermasalah, takut dikomplain gitu. Oh ya, salah satu vlogku tuh ada yang komplain ya, kayaknya tuh nggak tahu gimana muka. Jadi waktu si Cigosangnya Hana-chan di studio, foto studio, kayaknya orang studionya itu menemukan video itu dan dia itu komplain ke YouTube gitu loh. Jadi itu keberatan karena mukanya itu di situ nggak aku blurrin. Jadi itu aku dapat warning dari YouTube supaya edit video itu supaya muka dia itu di blur gitu. Nggak disebutin sih namanya. Someone is complaining that they are featured on your movie kayak gitu. Jadi itu ya jadinya si vlog aku itu tuh aku bikin private gitu. Barusan baru lewat tuh double decker gitu. Jadi tuh jalur ini juga jalur buat bus tour ya, yang double decker gitu, yang tour bertingkat buat orang-orang ngeliat si jalan-jalanan di Tokyo gini. Nah, ini dia menunya Hana-chan. Let me get this one. Hana-chan can eat this one first. Ada ikannya tuh guys dalamnya tuh. Dan itu ini namanya ilmare, serba seafood. Ada aroma ikannya ya sedikit ya. Do you want me to take it out? Do you want me to take the shell out so you can eat? Ada mussel juga. We said you don't need to eat that one. It's not good. Ada muscle-nya juga nih. Ini porsi Hana-chan sendiri. Ini porsinya Otosang. Ini tuh risotto. What is that? Risotto with uni? With ebi. Sama udang risottonya tuh. Liatin tuh kejunya. Orangnya udah cemberut guys. Nah ini menuku guys. Ini tuh adalah pasta dengan si ersin atau landa cloud ya. Ini bocah ditaruh di sini. Yum yum. Mari makan. Sudah selesai makan. Kita mau makan dessert di sini aja deh. Makanan pencuci mulut nih, ada kue-kue. Nih tadi Onesang pesan ini, Sicilian cheesecake. Harganya 825 yen atau sekitar 110.000 kurang lebih ya. Dan Hana-chan minta ini, aku bakalan share aja sama dia, Monte Bianco. Karena ini ada raspberry-nya di atas, dia suka ya. Sebenarnya sih my choice is ini tuh enak banget, crema catalanya al pistachio. Ini krim ya, tapi ini tuh ada gelatinnya apa ya. Nah zamannya dulu aku belum ngerti pergelatinan ya, terabas aja. Nah kita yang ini Monte Bianco ini harganya 880 ya, sekitar kurang lebih 110.000 115.000 gitu. Nah, Mas Kak guys, ini macchiato kecil banget, memang aku what is that? Kecil banget size-nya, tapi aku suka karena aku lagi mengurangin susu ya. Jadi ini tuh masih pakai susu, tapi susunya itu basa-basi, nggak sebanyak cafe latte karena tadi makannya udah banyak gitu loh. Tuh sebentar lagi dessert yang lainnya coklat cake dan untuk Onesang cheesecake bakalan datang. Kita ngopi dulu aja ya. Enak, pahit banget kopinya. I say
Because I'm laughing. I am happy. Because Hana is inside. Hana is there. But it is dirty, no? What is it? Nani kataku suru. これはモンテビアンコないで風す。邪ひいたるしそうですか。いるかによ。 Guys, ternyata salah order ya. Tadi tuh aku kirain coklat namanya, tapi aku sebutnya Monte Bianco, padahal tuh coklat apa gitu yang ada raspberry-nya. Aduh, parah nih. Terus nih cheesecake-nya tuh. Ya udah, anaknya nggak mau makan. Ini bagaimana? Ini tunggu bapaknya deh yang makan nih. Udah biarin order satu lagi aja. Guys, udah selesai makan, kenyang banget, rasanya jadi PW gitu, jadi malas gerak gitu. Jalanan makin rame ya, makin banyak orang datang ke sini karena ini udah menjelang sore gitu, terus ya banyak orang jalan-jalan. Hari ini kebetulan adalah national holiday, hari ini tuh Rabu ya, Rabu, tapi hari libur gitu, makanya kakak ipar bisa gabung sama kita tuh kakak ipar. Sekarang kita mau pindah ke tempat lain. Mau kemana? Ikuti terus petualangan kita. Yuk, masuk. Rame banget guys. Tuh, liatin tuh. Kalau nggak kepengen makan di restoran daerah sini, bisa beli kayak fast food atau malah bawa bento. Bawa aja, kita bisa makan di meja dan di meja yang disediain di tengah-tengah jalan itu tuh kayak orang-orang itu. Nah, sebelah kananku aku nggak bisa sorot ya, takut dimarahin. Sebelah kiri deh, sebelah kiriku restoran namanya Guard. Ya beken juga, cuman aku nggak terlalu suka makan di sini karena ya makanannya itu ya nggak seenak yang tadi. Nama restorannya apa tadi ya? Pugliano. Aku bilangnya trattoria, padahal itu tuh bukan trattoria guys namanya. Jadi itu aku udah sering banget kesana, tapi aku nggak pernah tahu namanya. Pugliano trattoria apa ya gitu. Nah, liatin, ini tuh kayaknya tuh ada pengamen. Tuh pengamennya tuh. Nah, di sini kita mau ke Robot Cafe. Oh ya guys, keburu lupa, di Marunouchi ini ada juga namanya Issey-miyaki. Buat kalian yang sering ke Jepang, yang suka belanja, pasti udah tahu dong Issey-miyaki bao-bao. Nah, itu di atasnya guys. Kalau di dalam toko kita nggak bisa foto, nggak bisa video, nggak bisa selfie sekalipun. Jadi aku dari luar gini aja. Sebelum kejadian ya, waktu turis masih ada di Jepang, itu tuh susah banget masuk ke toko. Kita tuh harus ngantri guys, biar dilayani. Ini tuh ada bilangnya London Bus Double Decker, kayaknya tuh bisa naik ya, tapi harus antri. Liatin tuh antriannya guys, sampai mengular kayak begini. Dan ini jalurnya kelihatannya ke Omotesando. Apa ini tour ya, special tour? Aku kurang tahu juga sih ini apa. Cuman di dalam situ tuh kayak ada yang menghidangkan kue-kue gitu. Guys, sekarang kita ada di underground ya. Underground ini masih daerah Marunouchi. Kita mau ke Tokyo Station karena kita mau pindah tempat nih, pindah tempat, bukan pindah rumah, pindah tempat. Kita mau ke daerah Nihonbashi. So, di Tokyo ini banyak banget daerah underground yang kayak begini. Dan di undergroundnya tuh ada mall, ada supermarket gitu. Kalau supermarket yang menyediakan makanan terus kayak swalayan gitu ya, itu namanya Depachika. Nah, kita masuk ke stasiunnya dari depan situ tuh guys. Sekarang kita ada di stasiun Nihonbashi. Kita mau keluar mencari exitnya. Aduh, ngelihat tempat ini tuh kok kayaknya bagus banget ya. Maksudnya tuh ini tuh buat aku tuh ngelihat ceilingnya, ngelihat langit-langit stasiun ini kok kayaknya tuh bagus gitu loh. Sepi banget, Bu. Kebayang nggak sih jalan malam-malam di sini sendirian? Tapi kalau di Jepang ya, biarpun jalan malam-malam di tempat kayak begini sendirian gitu ya, paling-paling merinding sih kalau aku ngerasainnya tuh. Nggak pernah yang takut sama orang gitu loh.
karena bisa dibilang tuh aman. Kemarin tuh sempat ada kejadian sih, kejadian kriminal di kereta gitu. Ya begitulah, tapi jarang banget kejadian kayak begitu guys. Jadi itu tuh setahun juga nggak sekali gitu loh. Ini tuh ini tuh jalanannya tuh tua banget ya, jadi kayak jalanan di pabrik gitu. Dan suaraku menggema banget, tapi cuman ada satu orang di belakang aku. Oh ya guys, jalanan underground di Jepang ini tuh nggak bau kencing, nggak bau pipis, nggak bau pesing, nggak ada kiri kanan, nggak ada graffiti yang coret-coret dinding. Itu tuh aku belum pernah nemuin di dalam stasiun di Jepang, di undergroundnya gitu. Kita mau ke cafe itu guys, namanya Dawn. Itu yang ada di ujung sana, robot cafe. Jadi bukan ke cafe robot yang sering turis-turis kunjungin. Ini tuh kafenya unik banget. Kenapa? Karena ini tuh semuanya digerakkan oleh robot, dan robotnya itu digerakkan oleh kaum difabel. Kita masuk ke kafenya yuk guys. Di cafe ini ada banyak sekali robot-robot yang bernama Orihime. Bukan sembarang robot loh. Robot ini dikendalikan dari jarak jauh oleh manusia. Beberapa dari orang yang ada di balik robot ini adalah penderita ALS. Jadi mereka tidak bisa menggerakkan tubuhnya dan mereka hanya terbaring di tempat tidur. Tapi dengan kemajuan teknologi, mereka bisa mengendalikan robot ini dengan gerakan mata atau dengan bagian tubuh lainnya. Orang-orang yang mengendalikan robot Orihime ini adalah pekerja dari cafe ini. Dan kita bisa melihat wajah mereka melalui iPad ataupun ID card yang ditampilkan di sebelah robot. Nah, ini dia championnya guys, telebarista. Jadi si telebarista ini si robot yang bisa menyiapkan kopi untuk kita. Kita bisa berbincang-bincang dengan si robot Orihime ini. Ya, berbincang hal yang general gitu. Dan mereka ramah-ramah loh. Sebelum meninggalkan kafe, aku menyempatkan diri untuk selfie dengan robot Orihime. Guys, seru banget petualangan kita hari ini. Dan yang paling berkesan ya ke cafe ini namanya Dawn Cafe. Kenapa? Karena si robot-robot itu tuh bisa bergerak dan mereka komunikatif ya. Robot itu robot itu sih sebenarnya cuman alat. Jadi itu kayak apa ya? Kayak teleworking gitu. Jadi di robot itu tuh ada yang monitor. Yang monitor itu adalah mereka dengan ALS, kaum difabel ya. Jadi itu kita bisa ngobrol dengan mereka dan mereka menyapa kita. Dan ada beberapa robot yang jalan ngantarin minuman gitu. Buat aku tuh berkesan banget. Kenapa? Ya mereka kaum difabel gitu loh. Dan mereka masih bisa dipekerjakan dan apa sih namanya, dihargain gitu loh mereka. Senang banget. Dan kopinya lumayan, espressonya sih oke banget espressonya. Tapi kalau cafe latte-nya sih dibilang cafe latte-nya ya standar gitu loh. Jadi kayak kebanyakan cafe latte di kopi-kopi di kafe-kafe beken gitu. Tapi ya punya nama, rasanya biasa. Kalau ini kan maksudnya kafenya bukan spesial untuk kopi, tapi rasanya masih bisa kayak gitu. Buat aku tuh oke banget gitu loh. So kalau kalian ke Tokyo, sempatin banget ke cafe itu. Aku bener-bener highly recommend that cafe to you all to visit. Kenapa? Karena berkesan banget. Nah, kalau kalian mampir ke sana baru bisa berasa kenapa berkesan gitu loh.
Sekarang kita mau pulang guys. So segitu dulu petualangan kita hari ini. Thanks for watching. Buat yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe. Bye bye.